Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil furajum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang tidak dapat kita kira. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang disucikan, para sahabatnya yang diutamakan. Hari-hari ini kita menjemput hari-hari di bulan Dzul Hijjah, bulan haji. Sebagian saudara kita yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci, gelombang demi gelombang berdatangan ke Madinah Al-Munawwarah, lalu ke Mekah Al-Mukarramah, hingga nanti menemukan puncak peribadatan mereka pada tanggal 9 Dzul Hijjah dengan wukuf di padang Arafah. Baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu di padang Arafah. Semua ragam manasik dan peribadatan selama haji sesuai kaidah ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj dalam surat haji. Allah Ta'ala tidak jadikan sesuatu apapun bagimu dalam agama itu yang menyulitkan. Karena itu ibadah sekiranya ada keterbatasan, ada keringanan. Kalau kita tidak bisa tawaf, dapat ditawafkan. Kalau kita tidak bisa sa'i, dapat digantikan. Kalau kita tidak bisa melempar jumroh, juga dapat dilemparkan, dapat dibadalkan. Allah Ta'ala menghendaki yang mudah bagimu, tidak menginginkan yang sulit. Semua peribadatan dalam haji dapat digantikan, dapat diwakilkan karena uzur, kecuali satu hal, yaitu wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah. Inilah di satu sisi rahasia, hikmah yang besar, di sisi lain misterinya. Mengapa? Karena seumur hidup, sejak kita dilahirkan, dikenalkan pada kecintaan agama, pada Tuhan dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah Baitullah adalah pusat seluruh kegiatan kita. Adalah detak jantung dan urat nadi peribadatan kita. Kalau kita sholat, kita akan menghadap Ka'bah Baitullah. Kalau di antara kita ada yang mendahului berpulang keharibaan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makamkan, wajahnya juga akan kita hadapkan pada Ka'bah Baitullah. Seluruh gerakan hidup kita itu mengarah pada Ka'bah. Bahkan ayat Al-Quran menyampaikan, sekiranya kemanapun engkau keluar itu, hadapkan wajahmu itu ke Baitullah. Fainama tuwallu wujuhakum fawallu syatrah. Tetapi pada puncak ibadah haji, justru jemaah haji akan diminta untuk meninggalkan Ka'bah Baitullah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Mereka akan berada di satu padang, satu tempat lapang yang disebut dengan padang Arafah. Mengapa selama seumur hidup dan setelahnya kembali dari tanah suci, Ka'bah itu jadi pusat kegiatan, tapi pada waktu ibadah haji
pada puncak ibadah haji, jemaah justru diminta untuk meninggalkan Ka'bah Baitullah dan berdoa, beribadah, bermunajat kepada Allah Ta'ala di sebuah padang yang bernama Padang Arafah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang berada di tanah suci. Mudah-mudahan dengan itu kita beroleh keberkahan ibadah haji, dan satu saat Allah Ta'ala karuniakan kepada kita insyaAllah kesempatannya. Haji sering diibaratkan sebagai perjalanan alam keabadian kita. Ketika di Padang Arafah itu, di padang kering, jemaah haji berkumpul, kata para guru, itu adalah perlambang kelak di padang mahsyar. Semua kita akan dikumpulkan. Dan ketika kemudian mereka bergerak ke Musdalifah, sebagian mabit di Musdalifah, dan bagi yang menginap di Musdalifah, mereka akan bangun pada subuh dini hari itu dengan kain ihram mereka, seperti ibarat kain-kain kafan yang bangkit dari pembaringan mereka, bangkit dari tempat kubur mereka. Padang Arafah adalah perlambang padang mahsyar, dan Musdalifah adalah perlambang nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan kain-kain kafan kita. Tahun ini ada beberapa tantangan bagi jemaah haji di tanah suci, yaitu keterpisahan mereka satu dengan yang lainnya. Pada hari-hari pertama penyelenggaraan, karena ada pengelola yang beragam, dahulu dikelola oleh 1 atau 2 perusahaan, sekarang berkembang sampai menjadi 10 perusahaan. 2 diantaranya dari pemerintah kerajaan Saudi dan 8 swasta. Jamaah rahimakumullah juga bisa membacanya pada berita-berita yang beredar. Sekarang ini sebagian jemaah haji Indonesia terpisah dari satu dengan yang lainnya. Ada suami terpisah dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, yang mendorong dengan yang didorongnya, bahkan ustadz terpisah dari rombongannya. Ini berusaha diperbaiki sekarang, apalagi di tanah suci keadaan yang sangat padat. Satu ditempatkan di utara Masjidil Haram, yang lain di selatan. Kalau mau bertemu itu mesti melewati lalu lintas manusia yang sangat padat, ratusan ribu jemaah. Jadi sesuatu yang tidak mudah. Apa yang terjadi tentu perlu dievaluasi. Mengapa sampai rombongan terpisah dari rombongan lainnya, keluarga terpisah dari keluarganya, bukan hanya beda hotel tapi beda daerah. Mengapa sampai demikian? Tentu perlu dievaluasi. Tapi pada saat yang sama, kalau kita mengambil hikmah sebagai simulasi perjalanan panjang itu, Al-Quran juga mengisahkan keadaan hari akhir ketika seseorang terpisah dari sahabatnya, dari orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kelak di hari akhir itu terpisah seseorang dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari pasangan dan anak-anaknya. Masing-masing sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan memperhatikan dirinya sendiri. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa ketika kita tawaf di Masjidil Haram, bukankah pertama Masjidil Haram adalah jantungnya umat Islam, tetapi hampir seluruh masjid di berbagai belahan dunia, setidaknya 90% masjid itu akan punya kubah yang menutupi masjid itu. Tetapi mengapa Masjidil Haram sampai sekarang tidak berkubah? Masjidil Haram itu atapnya langit. Kalau hujan mengalir deras, Masjidil Haram pernah airnya cukup tinggi. Dan kalau matahari bersinar terik, jemaah juga akan terbakar terik panas matahari. Mengapa? Apa sulitnya? Ternyata memang Masjidil Haram punya keistimewaan. Dan yang kedua, pertanyaan yang diajukan pada saya itu adalah mengapa di seluruh tempat, di seluruh dunia kaum muslimin, barisan laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Ada barisan ikhwan, ada barisan akhwat. Kalau sholat juga safnya berbeda, di kelas juga barangkali dipisahkan, dan lain sebagainya.
Di beberapa cara pernikahan akan dipisahkan acara laki-laki dan perempuan. Tetapi mengapa di Masjidil Haram, pada jantung peribadatan kaum muslimin, di puncak peribadatan kaum muslimin, ketika tawaf, laki-laki dan perempuan itu berjalan bersamaan, berjalan seiring. Bagaimana dengan batas-batas mahramiyah? Bayangkan lalu lintas yang padat, beratus ribu bahkan berjuta-juta kaum mukminin yang tawaf. Mengapa laki-laki dan perempuan berjalan seiring? Jadi haji mengajarkan kepada kita bukan hanya simulasi hari akhir, bukan hanya simulasi alam keabadian, tapi juga sesungguhnya inti dan esensi dari ajaran Islam itu sesungguhnya. Mengapa demikian? Ayat-ayat tentang haji, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memiliki kekhasan pula. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, puasa, zakat, Allah Ta'ala seru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi untuk haji, 3 ayat tentang haji, ayatnya itu mengisahkan manfaat haji untuk umat manusia seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Seru manusia untuk berhaji, yang diseru di situ manusia. Wa'adzin finnasi, seru manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu. Dahulu ayat itu ditujukan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu setelah risalah baginda Nabi Rasulullah SAW, maka seru manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu ya Rasulullah. Ayat itu tidak mengatakan akan datang ke Baitullah walaupun benar, akan datang ke Ka'bah walaupun benar, akan datang ke Mekah walaupun benar. Di ayatnya berbunyi, ya tuka, jemaah haji itu akan datang kepadamu ya Rasulullah. Dan seruannya pada manusia, wa'adzin finnasi bil haji. Ketika Allah Ta'ala mengisahkan kewajiban haji, juga yang diseru manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala berhaji ke rumahnya, man istata'a ilaihi sabila, yang punya jalan, yang punya istita'ah. Diseru manusia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk manusia, yaitu rumah yang berada di lembah Bakkah yang diberkati, lagi-lagi seruannya untuk manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah rumah yang ada di lembah Bakkah yang diberkati. Jadi 3 ayat tentang haji berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain, sholat, puasa, zakat, yang dinisbatkan kepada umat yang beriman, alladzina amanu. Khusus untuk haji, penisbatannya adalah pada umat manusia. Mengapa? Lanjutan ayat haji itu mengisahkan jawabannya. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya manusia menyaksikan manfaat yang dihadirkan oleh haji. Haji adalah manifestasi kebermanfaatan agama Islam untuk seluruh umat manusia. Boleh jadi sebagian ibadah yang kita lakukan mungkin bermanfaat untuk diri kita saja dan untuk komunitas kita, untuk kaum mukminin. Tapi haji menurut Al-Quran mesti mendatangkan manfaat untuk umat manusia. Umat manusia melihat bagaimana haji mendatangkan keberkahan. Bukan hanya keberkahan ekonomi yang berputar, tapi keberkahan persatuan, keberkahan persaudaraan, keberkahan saling menjaga, saling menghormati. Pada waktu haji itu, setiap larangan yang mungkin sengaja atau tidak dilanggar oleh seorang jemaah haji, ketika mereka berihram dapat diganti kifaratnya dengan tebusan. Ada yang sedekah, ada yang membayar seekor kambing dan sebagainya. Misalnya kalau mereka
dalam keadaan ihram, menggunting rambut, menggunting kuku, itu ada kifarat yang mesti dibayar. Tapi ada larangan haji yang tidak ada kifaratnya, melainkan hajinya itu tidak sah. Apa itu? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang wajib atasnya haji, maka terlarang baginya berkata-kata kasar, berkata-kata menyakitkan, berkata-kata syahwat, dan berbantah-bantahan dengan sesama. Kalau itu dilakukan, tidak ada kifaratnya, melainkan hajinya tidak sah sama sekali. Bayangkan kalau umat manusia menyaksikan manfaat haji itu, tidak ada kata-kata kotor yang dikeluarkan, kata-kata kasar yang ditinggikan, tidak ada saling berbantah-bantah. Umat bersatu, bersaudara dengan aneka ragam perbedaan pengamalan, perbedaan pendapat pada fikih tentang haji. Kalau di tanah suci kita akan melihat ada perbedaan di antara kaum mukminin. Misalnya ketika setelah takbiratul ihram, ada yang bersedekah di bagian perut, ada yang bersedekah agak sedikit ke atas, dan ada yang tidak bersedekah sama sekali, tangan lurus menjuntai ke bawah. Semua bersatu, bersaudara. Tidak ada yang berbantah-bantahan, karena itu adalah termasuk larangan haji. Demikian pula dalam berbagai pelaksanaan peribadatan, itu yang akan dilihat manfaatnya oleh umat manusia. Dan mengapa dalam tawaf lelaki dan perempuan berjalan seiring? Karena pada tawaf diharapkan semestinya nilai-nilai Islam itu diamalkan oleh jemaah haji. Apa itu? Menjaga kebersamaan, mendahulukan orang lain, sabar, menahan amarah. Semua nilai-nilai akhlaki itu diharapkan terwujud pada setiap langkah jemaah haji. Saling mendahulukan sesama, saling menjaga, saling menghormati, sabar, dan lain sebagainya. Tidak ada masalah laki-laki berjalan seiring dengan perempuan, karena di sana semua akan sama-sama saling menjaga nilai-nilai dan akhlak yang islami. Dan ada satu hal yang paling utama, yang untuk itu kemudian jemaah haji untuk menunaikan haji mereka, menyempurnakan haji mereka, diperintahkan meninggalkan Ka'bah Baitullah menuju padang Arafah. Apa itu? Bahwa dalam setiap amalan kita akan selalu ada yang menyaksikan kita. Ketika kita tawaf di sekitar Baitullah, tawafnya itu 7 kali. Dari Hajar Aswad bertemu di Hajar Aswad kembali. Ibarat dalam ayat Al-Quran yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian ini sudah bersama, saling menghormati satu sama lain. Maka sekarang tambatkan diri kalian itu pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita tambatkan tali pada sesuatu, kemudian kita putari dengan menggenggam tali itu, makin lama ikatan itu akan makin kuat. Makin lama genggaman itu akan makin erat. Begitu semestinya setelah tawaf, kita akan selalu merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di tanah suci kita menjaga, pulang ke tanah air pun akan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Makkah, di Ka'bah Baitullah, ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berlanjut ke padang Arafah, sang pengawas itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena haji ya'tuka, mendatangi engkau. Dalam ayat Al-Quran, ayat itu kepada Nabiullah Ibrahim, dan setelah Nabiullah Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji selain selalu berada dalam pengawasan Allah Ta'ala, juga selalu menghadirkan Arafah, artinya pengakuan. Di padang Arafah itu kita mengakui dosa-dosa kita, kita mengakui kurangnya syukur kita atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sampaikan ungkap syukur itu dengan berterima kasih
kepada Dia yang melaluinya Allah Ta'ala hadirkan seluruh nikmat itu. Islam, iman kita, Allah Ta'ala hadirkan melalui baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulilladzi amata wa ahya, alhamdulilladzi adhaka wa abaka, alhamdulilladzi khalaqal bashara zawjayn minadh dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyhi nabiyil huda Rasulillah Muhammadil Mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil huda. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Manfaat berikutnya dari haji adalah pertemuan akbar kaum muslimin. Sebuah konferensi besar selama 2 atau 3 hari di padang Mina setelah mereka melempar jumrah. Tidak ada kegiatan khusus, tidak ada ibadah khusus setelah melempar jumrah itu. Itulah waktu bertemunya kaum muslimin dari berbagai tempat di seluruh dunia. Orang muslim Indonesia akan bertemu saudaranya dari Afrika, dari Eropa, dari berbagai belahan dunia. Apa makna dari perkumpulan ini? Agar kita saling mengenal dan mengetahui apa yang terjadi pada masing-masing saudara kita. Baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, "Falam yahtam bi amril muslimin falaysa minal muslimin." Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk kaum muslimin. Di padang Mina itu jemaah haji bertemu dengan saudara-saudaranya kaum muslimin di berbagai tempat di seluruh dunia. Itulah saat yang sangat tepat untuk mengetahui apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, di negeri-negeri di Timur Tengah, di Eropa, mereka yang teraniaya, yang terpinggirkan, yang tersudutkan. Dan pada saat yang sama juga diharapkan dapat memberikan satu suara untuk kemerdekaan saudara kita yang masih dijajah, yang masih dianiaya, terkhusus yang berada di Palestina. Karena manfaat itulah yang akan dilihat oleh manusia. Liyashhadu manafi'a lahum. Setiap yang pulang dari tanah suci menjadi para pejuang kemerdekaan saudaranya kaum muslimin yang masih terjajah dan teraniaya. Dunia menyaksikan haji bukan hanya sebuah ritual ibadah saja. Haji mendatangkan manfaat untuk umat manusia. Itu yang berbeda. Dimensi haji dengan dimensi segala hal yang ibadah yang lainnya. Yang untuk sampai pada dimensi manfaat umat manusia itu, yang paling dapat dirasakan, dilihat oleh umat adalah bagaimana kaum muslimin dididik dan dilatih untuk mengorbankan ego mereka, mengorbankan kepentingan mereka, mengorbankan golongan, kelompok, mazhab mereka untuk tujuan yang jauh lebih besar yang dapat dilihat oleh dunia. Itu yang kita pelajari dari ibadah kurban yang akan kita jelang. Ibadah kurban dan seluruh rangkaian ibadah haji mesti di dalamnya ada pesan untuk umat manusia. Pesan kebersamaan, pesan persatuan, persaudaraan, pesan kepedulian terhadap nasib sesama saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita insyaallah kesempatan untuk berhaji ke rumahnya yang suci pada tahun ini dan pada setiap tahunnya, dan berziarah ke pusara baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menolong saudara kita yang teraniaya, terkhusus yang berada di Palestina, yang sakit di antara kita dan mereka yang diuji dengan berbagai cobaan. Allahumma inna nas'aluka bismikal aliyil a'la an tusalli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram fi 'ami hadha wa fi kulli 'am. Al-mabruri hajjuhum, al-mashkuri sa'yuhum, al-maghfuri dhunubuhum, al-mukaffari anhum sayyi'atuhum.
ولا تخلنا من تلك المواقف الشريفة والمشاهد الكريمة والمشاعر العظيمة وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يسر منك وعافية وسعة رزق وصحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سيما رسول الله ولبات الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته